Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya dalam kuliah Fisika 1 dan pada sesi kali ini saya akan membahas tentang tiga hukum Newton ya, tentang tiga hukum Newton dan ini merupakan pertemuan transisi di mana nanti pada pertemuan berikutnya akan dijelaskan oleh tim dosen yang lain. Ya, kita punya tim dosen yang kuat. Ya, nanti akan dilanjutkan oleh Pak Sutoyo yang sekarang sedang ambil S3. Kemudian nanti juga akan dilanjutkan oleh Pak Akrom. Dia ini juga sedang mengambil S3 dan Pak Wahyu. Beliau ini juga sudah S3 ya, sudah 3 tahun yang lalu sudah lulus doktornya dari ITB. Baik, saudara, jadi saya sambil memperkenalkan ini ya, tim dosen ya, supaya Anda tidak kehilangan kontak. Nah, meskipun nanti kuliah ini disampaikan oleh Pak Toyo dan Pak Akrom juga Pak Wahyu, tetapi untuk forum diskusi saya tetap standby untuk melayani saudara. Ya. Nah, ini yang akan saya sampaikan tentang ketiga hukum Newton dan contoh-contohnya. Dan ini nanti yang akan diperdalam, akan dibahas lebih eksploratif oleh Pak Toyo ya, dan juga tentang summary-nya. Nanti saya hanya mengantarkan saja ya, mengantarkan tema hukum Newton ini. Baik, ada beberapa hal yang perlu kita cermati sebelum membahas hukum Newton, yaitu bahwa hukum Newton ini kelanjutan dari kinematika ya, sebagai konsekuensi dari kinematika yang menghasilkan percepatan. Ya, jadi kalau di kinematika itu ada percepatan, berarti percepatan itu pasti ada penyebabnya. Nah, hukum Newton ini membahas tentang penyebab dari hadirnya percepatan itu yang di kinematika itu ya. Jadi batasnya ketika Anda membahas kinematika itu sama sekali Anda tidak membahas tentang penyebab dari gerak itu. Nah, sekarang dipilah lagi, sekarang Anda belajar tentang penyebab dari gerak. Nah, ketika Anda belajar tentang penyebab dari gerak, maka Anda memasuki wilayah yang namanya dinamika. Nah, dan dinamika ini rumus-rumus atau formula-formulanya mengikuti tiga hukum Newton ya. Baik, yang pertama adalah hukum Newton yang pertama ya. Jadi hukum Newton yang pertama itu sebenarnya sebuah konsep ya. Kalau saya memandang sebenarnya ini nggak perlu sebenarnya hukum Newton yang pertama ini, karena sebenarnya sudah terimplisit ada di hukum 2 ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, karena memang dulu awalnya ini ditemukan pertama kali, sehingga kita hormati hukum Newton ini yang pertama itu mengatakan begini ya, ini dirumuskan secara kualitatif ya, secara kualitatif, tidak berupa kuantitatif, karena sesungguhnya ini sebagian dari hukum Newton 2 ya, kasus khusus dari hukum Newton 2, tapi nggak apa-apa, it's okay. Jadi object move at constant velocity, benda bergerak dengan kecepatan konstan. Ingat, konstan, bukan nol ya, bukan nol. Object move at constant velocity ya, and remain at rest if they start at rest if they are acted on by no net external force. Artinya begini, kalau benda-benda itu dikenai gaya atau dikenai gaya sehingga net external force-nya itu zero ya, dikenai gaya,
tapi kalau dihitung-hitung gayanya itu net external force jumlahnya resultantnya itu 0, maka dia akan bergerak dengan constant velocity. Nah, constant velocity ini ada dua, itu adalah bahwa dia constant means both magnitude and directions. Jadi kecepatannya akan tetap apakah itu besarnya ataupun arahnya. Nah, termasuk kalau dia kecepatannya 0 ya dia akan 0 terus, constant. Ya. Kalau kecepatannya 2 ya dia 2 terus. Ya, nggak pernah berubah dan arahnya juga nggak berubah-ubah. Itu yang namanya constant velocity. Ya. Jadi kalau dengan demikian constant velocity itu artinya dia diam-diam terus, atau kalau dia bergerak terus dengan laju dan arah yang konstan, itu maksudnya. Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua, no net force itu maksudnya tidak ada gaya resultan. Itu bukan berarti tidak ada gaya yang bekerja pada benda itu. Tapi gaya yang bekerja pada benda itu kalau dijumlahkan, dicari resultannya itu present and up to 0, jadi 0. Jadi resultan gayanya 0, bukan berarti tidak ada gaya di situ. Tapi gaya di situ kalau dijumlahkan totalnya sama dengan 0. Nah, itu konsepnya ya. Kemudian yang ketiga, only forces between objects, not internal forces count. Ya, maksudnya itu yang dihitung tadi adalah eksternal. Ya, gaya-gaya eksternal antar objeks, bukan gaya internal. Maksudnya itu kalau sebuah benda diam, bukan berarti misalnya saya diam gitu ya, bukan berarti di dalam tubuh saya nggak ada interaksi antar antar sel, antar molekul yang ada di dalam tubuh saya. Nah, itu namanya internal forces itu ada, tapi yang dimaksud dalam hukum Newton itu adalah gaya-gaya eksternal yang bekerja pada benda itu, ya, bukan gaya internal. Gaya internal selalu ada ya. Kalau ada balok kayu ya dia tersusun atas atom-atom, di situ ada gaya internal di antara balok itu ya. Tapi bukan itu yang dimaksud oleh hukum Newton, itu adalah gaya eksternal ya. Kemudian yang keempat, this work both ways ya. Jadi rumus ini berlaku dua arah. If V is constant, jadi jika velocity is constant, then resultan gayanya must be 0 ya. Jadi kalau kecepatannya itu konstan, maka gaya-gaya yang bekerja pada benda itu resultannya harus sama dengan 0. Dan sebaliknya, jika ya gaya resultan yang bekerja itu 0, maka V-nya must be constant. Jadi berlaku dua arah. Nah, kecepatannya harus konstan. Ya, itu yang hukum Newton yang pertama. Yang kedua, ini hukum dinamika ya. Jadi hukum Newton yang kedua itu berbunyi kalau ya, tadi kan yang pertama kan kalau tidak ada gaya eksternal. Nah, sekarang hukum Newton itu kalau ada gaya eksternal, maka gaya eksternalnya itu yang menyebabkan percepatan. Nah, gitu ya. Kalau yang bekerja pada benda-benda itu ada net force-nya, ada gaya eksternal net tidak sama dengan 0, maka gaya itu akan digunakan untuk melakukan percepatan dengan rumus M dikalikan dengan A ya. Ingat bahwa force act as vectors, jadi gaya itu vektor, jadi penjumlahannya juga penjumlahan vektor. The total force point in the direction of the acceleration, jadi kalau arahnya
external force-nya itu kalau dijumlah-jumlah akhirnya mengarah ke utara, maka percepatannya ke utara, gitu maksudnya. Kalau resultan gayanya itu ke atas, maka percepatannya juga ke atas, ya gitu. The force and acceleration are related by m. Jadi antara gaya dengan percepatan itu dihubungkan oleh sebuah besaran fisis yang namanya m, ya, sebuah sifat dari benda, ya kira-kira seberapa malas benda itu untuk bergerak, ya, dan sering disebut dengan kelembaman, ya, kemalasan, ya. Jadi mager, bahasa gaulnya, ya. Nah, satuan dari gaya adalah Newton, ya. Kalau percepatan kan Anda sudah tahu meter per detik kuadrat, sehingga kalau Anda kalikan dengan massa kilogram menjadi kilogram per detik kuadrat. Ini yang disebut dengan Newton, sekaligus untuk menghormati Mbah Newton, penemu dari hukum ini, gitu ya. Tuh. Kemudian yang ketiga ini agak membingungkan memang, sampai sekarang pun kalau Anda bingung wajar, ya, karena banyak juga para scholar yang juga masih bingung tentang hukum ketiga Newton, tentang aksi reaksi, hukum aksi reaksi, ya. Tapi konsep yang harus Anda pegang bahwa hukum aksi reaksi ini tidak pernah bekerja pada benda yang sama, tapi pada benda yang berlainan. Jadi gaya yang disebabkan oleh A bekerja pada B, ya, ini akan sama dengan gaya yang dilakukan oleh B pada A, gitu ya. Jadi jelas bahwa gaya-gaya itu merupakan pasangan aksi reaksi. Jadi besarnya sama, arahnya berlawanan, but don't add to zero and go away. Jadi ini tidak saling meniadakan karena bekerja pada benda-benda yang berbeda. It only makes sense to add forces on a single object, karena kalau kita menjumlahkan mencari resultan gaya itu adalah gaya-gaya yang bekerja pada objek yang sama, ya. Padahal gaya aksi reaksi ini bekerja pada objek yang berbeda. Gitu kira-kira, ya. Baik, ini contoh. Ini diambil dari buku Fisika 1, ya, Anda bisa cari nanti. Ini sekaligus problematik, ya. Ini ada sebuah gaya, ada benda M yang tergantung dengan katrol begini, ya. Ini licin katrolnya, ya. Katrolnya licin, nggak ada gesekan. Diminta berapa gaya yang dilakukan agar M ini, ya, yang masanya 10 kg, percepatan gravitasinya 10, berapakah T, ya, T itu maksudnya tegangan talinya ini, ya, kalau ini ditarik kan talinya jadi tegang, berapakah tegangan tali dan F ini agar M-nya ini naik ke atas dengan kecepatan tetap sebesar 5 meter per detik kuadrat, ya. Baik, ya. Nah, maka kita gambar diagram gaya bebas. Diagram gaya bebas itu adalah diagram gaya yang bekerja pada satu objek. Nah, Anda sudah belajar kemarin pada objek M ini yang pasti, ya, itu adalah gaya gravitasi. Itu pasti, nggak boleh tidak. Besarnya sama dengan M kali G. Lalu akibat benda ini, maka tali ini menjadi tegang, ya, tegangan tali. Jadi kalau di dalam benda M ini bekerja dua gaya, yaitu W dan M, ya, W dan M. W dengan T, ya, tidak ada gaya yang lain, ya, tidak ada yang gaya yang lain. Tetapi tuntutannya adalah gerak ke atas dengan kecepatan yang konstan. Nah, kecepatan konstan itu berarti percepatannya sama dengan 0, ya, percepatannya sama dengan 0, sehingga
kalau Anda berlakukan hukum Newton, ya sumasi dari resultan dari gaya itu sama dengan 0. Nah, jadi W dikurangi T atau T dikurangi W karena bergerak ke atas ini sama dengan 0. Jadi T-nya harus sama dengan M dikalikan G, ya, gitu. Sehingga tegangan talinya itu sama dengan 100 Newton. Nah, gitu ya. Kemudian lihat titik yang kedua di ini, titik yang kedua ini, ya, titik ini. Ini bekerja tegangan tali, ya, akibat dari ini tali itu juga tegang, ya, jadi ke arah sana dan dia ditarik oleh gaya F yang ke kiri, ya, sehingga tali itu tegang. Kalau tegang dia melawan. Tali itu kan kalau kita tarik kan dia melawan. Nah, ini tegangan talinya, ya. Ya, ini karena tidak ada kecepatannya itu konstan, maka sumasi atau sigma Fx-nya sama dengan 0. Sehingga F-nya sama dengan T sama dengan 100 Newton, ya. Nah, sekarang saya tinggalkan pertanyaan untuk diskusi di forum, ya. Apakah mungkin kalau ini ada M begini, ya, M begini, kemudian gaya yang gravitasinya itu 100 Newton, Anda dengan gaya 100 Newton kok bisa menghasilkan kecepatan 5 meter per detik. Mestinya kalau ini gayamu juga 100 Newton, maka M-nya itu akan diam. Ya, akan diam. Nah, pertanyaannya adalah kondisi apa yang menyebabkan benda ini bergerak ke atas dengan kecepatan konstan 5 meter per detik. Nah, itu pertanyaan yang saya tinggalkan, nanti kita bahas di forum Kulino, ya. Baik, ini contoh yang kedua. Ini masanya 20 kilo. Ini masanya 5 kilo dan dia dihubungkan oleh katrol licin. Ini lantainya juga licin, nggak ada gaya gesek. Nah, logika yang pertama Anda pikirkan adalah pasti benda ini M1 akan bergerak ke kanan, M2 juga akan bergerak ke bawah. Karena apa penyebabnya? Gaya gravitasi. Jadi penyebabnya adalah M2 dikalikan G. Ya. Pasti. Jadi M1 karena nggak ada gesekan, M1 pasti akan tertarik ke kanan. Ya. Dan M2 akan turun ke bawah. Itu. Nah, kita diminta untuk menghitung berapa percepatan turunnya ini dan talinya ini tegangnya berapa. Nah, oke. Jadi sekarang penyebab dari turunnya benda ini tidak lain adalah gaya gravitasi. Jadi resultan gayanya itu sama dengan W2. Penyebabnya adalah W2. W2, ya. Jadi kalau Anda gambar yang M1 ini yang bekerja adalah pertama adalah W1. Ya, karena ada gaya berat ke bawah. Kemudian ada normal. Gaya dari lantai ini menghambat gaya gravitasi, melawan gaya gravitasi. Normal 1. Nah, karena kita concern dengan geseran yang arahnya ke kanan, maka enggak ada gerak apapun dalam arah sumbu Y, maka W1 sama dengan N1 ini sama. Ya, sama. Oke. Ini sudah kelar sekarang. Nah, sekarang yang W2 sekarang. Ya, kita apa yang bekerja pada M2 ini? Satu adalah W2, satu adalah tegangan tali. Ya, dan tegangan tali ini sama dengan tegangan tali yang di sini. Ya. Kalau enggak putus tali ini, ya. Oke. Nah, oleh karena itu maka pada persamaan ini
sigma F sama dengan M kali A. Sigmanya itu adalah W2, ya, W2 dikurangi dengan T, ya, dikurangi dengan T, ya. Kalau ini Anda semuanya ini Anda jadikan satu sistem, maka W2 ini dikurangi dengan T, lalu ditambah dengan T, ya, ya, sama dengan M1 plus M2 dikalikan A. Itu kalau Anda mau mengambil ini sebagai satu kesatuan, ya. Jadi antara T ini, T sama T ini saling mengcancel, ya, saling mengcancel. Sehingga Anda punya persamaan seperti ini. W2 sama dengan M1 plus M2 kali A. Sehingga A-nya ketemu, ya, 2 meter per detik kuadrat. Nah, sekarang mencari T bagaimana? Mencari T. Boleh menggunakan yang pertama, boleh menggunakan yang kedua, ya. Boleh menggunakan M1, boleh menggunakan M2. Kalau Anda menggunakan M1 berarti ya Anda cukup ini penyebabnya T, ya T sama dengan M kali A. M-nya M1, ya. Jadi Anda bekerja, Anda potong di sini. Nah, Anda potong di sini, ya, yang menyebabkan gerak ke kanan itu adalah T. Jadi T sama dengan M1 dikalikan A, ya, sehingga T-nya ketemu. Anda juga boleh mencari T dari benda yang kedua ini, ya, karena dia menghambat laju M2 ini, W2, ya, W2 dikurangi T sama dengan M2 kalikan A, ya, boleh. Hasilnya sama aja, sama-sama 40 Newton, ya, seperti itu. Nah, sekarang tentang gaya aksi reaksi, ya. Ini penggambaran yang bisa Anda koreksi, ya. Ini sebab dari segala sebab ini, ya, karena ada interaksi dengan bumi. Ya, sebuah benda digantung di atas langit-langit begini, pasti ada gaya tarik, ya, gaya tarik W. Yang menarik siapa? Bumi, ya, bumi yang menarik. Ya, jadi benda M ini ditarik oleh bumi dengan besarnya W. Ya, mestinya juga bumi ditarik oleh gaya ini, oleh M2. Tapi ya buminya gede banget, ya, lalu penariknya itu kecil, ya, ini bisa diabaikan. Dan W1 ini mestinya gambarnya tidak segede ini, mestinya kecil sekali di sini, ya. Anda koreksi, ya, mestinya kecil sekali gitu W1-nya itu. Artinya W1 itu bumi ditarik oleh benda. Iya, tapi ya pasti kecil lah, ya. Wong yang ditarik itu raksasa, yang menarik itu benda kecil gitu, ya. Ini sering di dalam fisika itu bisa diabaikan gitu, ya. Ya, lalu W ini adalah gaya tarik oleh bumi yang bekerja pada M. Nah, gitu. Jadi W adalah ini pasangan aksi reaksi berarti. W sama W1 ini pasangan aksi reaksi, ya. Lalu F2 benda menarik tali. Ya, benda menarik tali. Ini F2 ini. Ya, mestinya ini agak besar, mestinya ya samalah dengan T1 ini. Panjangnya mestinya sama, ya. Enggak seperti ini mestinya, ya. Anda koreksi, ya. Anda koreksi. Nah, F2 benda M ini menarik tali dan tali menarik M. Ya, jadi bekerja pada dua benda yang berbeda. Ya. Ini F2 ini bekerja pada tali, sedangkan T1 itu bekerja pada benda, jadi pada objek yang berbeda. Nah, ini pasangan aksi reaksi selalu begitu, ya. Kemudian T1 aksen, ini tali menarik langit-langit. Nah, lalu langit-langit menarik tali, ini pasangan aksi reaksi. Jadi pasangan aksi reaksi itu selalu bekerja pada benda yang berbeda. Itu konsepnya, ya. Oke. Sekarang ini ada agak sedikit filosofis.
apa yang kita bicarakan di dalam mekanika atau dinamika itu adalah bahwa ada istilah-istilah yang perlu Anda ketahui tentang inertial reference frame, kerangka acuan inersial. Ya. Artinya apa? Semua yang kita bicarakan ini adalah dalam kerangka acuan yang inersial. Artinya kerangka acuan inersial itu tidak mengalami percepatan. Kita berbicara pada situasi kondisi yang inersial, ya. Itu. Kemudian yang kedua, there are philosophical objection. Sesungguhnya ini ada keberatan ya, secara filosofis kita itu tidak bisa sesungguhnya berada pada situasi berada di dalam kerangka acuan inersial, ya. Tapi it's okay, ini lumayan agak filosofis gitu ya. Alternative formulation are beyond the scope of discourse. Ya, jadi kalau ada diskusi tentang kerangka acuan yang non inersial itu di luar dari kuliah ini. Ya, itu ada di fisika lanjut nanti. Ya, Anda boleh pelajari lebih jauh, tapi yang kita bahas sejauh ini adalah dalam kerangka kita berada di dalam kerangka acuan yang inersial, yang not accelerating, ya gitu, not accelerating. Seperti Anda not accelerating itu seperti Anda berjalan di atas bisnya itu kecepatannya konstan, 60 km per jam itu continue terus gitu. Nah, itu namanya kerangka acuan inersial. Kalau sampai bis itu tiba-tiba berhenti, nah itu kerangka acuannya sudah berubah dan Anda kalau berhentinya tiba-tiba Anda bisa kejedot di situ ya. Ya, atau sebaliknya. Jadi yang kita bicarakan ini adalah sebuah mekanika, sebuah dinamika di dalam kerangka acuan inersial. Ya. Dan seluruh gaya yang bekerja pada benda itu hasil resultannya sama dengan M dikalikan percepatan. Nah, satuan dari gaya adalah Newton dan itu sama dengan kilogram meter per detik kuadrat. Ya. Pasangan aksi reaksi merupakan konsep yang penting, tapi harus dipikirkan secara hati-hati, especially the fact that the two forces in the pair act on different objects. Ya, karena benda-benda itu bekerja pada objek yang berbeda. Ya. Padahal kalau di free body diagram Anda menyusun gaya yang bekerja pada benda yang sama. Sementara aksi reaksi ini bekerja pada benda yang berbeda. These concepts only apply as phrased here in inertial reference frames. Jadi semua hukum Newton seperti ini hanya berlaku pada kerangka acuan yang inersial. Terima kasih saudara. Dan sebagaimana sudah saya sampaikan, berikutnya Anda akan menikmati video-video yang disajikan oleh Pak Sutoyo, Pak Muhammad Akrom, dan Mas Wahyu ya. Tapi saya tetap standby di forum Kulino dan akan selalu berinteraksi dengan Anda. Dalam minggu ini akan ada tugas yang mesti Anda submit di Kulino ya. Nanti ada tugas sebagai bagian dari assessment tentang prestasi belajar Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.